Hai semua, sudah siap menjelajah masa lalu? Kali ini kita akan membahas tentang masa kekuasaan VOC. Kalian tahu nggak kenapa VOC bisa seenaknya berkuasa di Indonesia? Atau apa aja sih yang mereka lakukan di sini? Yuk, kita cari tahu bersama. Jangan lupa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Priyotomo dari kelas 11B. Oke, langsung saja. Masa kekuasaan VOC di Indonesia. Kolonialisme bangsa Belanda di Indonesia bermula dari kongsi dagang Belanda, yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie. VOC dibentuk pada 20 Maret 1602 atas saran Prins Maurits, wali negara Belanda, dalam Staten-Generaal Parlemen. Prins Maurits menyarankan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk perusahaan dagang yang lebih besar. Pada awal pembentukannya, VOC hanya mengurusi masalah perdagangan Belanda di wilayah Hindia Timur di Indonesia. Dalam perkembangannya, VOC bertindak seperti sebuah negara. VOC menjadi wakil pemerintah Belanda di Indonesia. Dalam menjalankan perannya, VOC mendapat wewenang dari pemerintah Belanda berupa hak oktroy. Hak oktroy yang dimiliki VOC sebagai berikut. 1. Hak mencetak uang. 2. Hak memelihara angkatan perang. 3. Hak memerintah daerah yang diduduki. 4. Hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. 5. Hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Dalam waktu singkat, VOC mengalami kemajuan pesat. Di Indonesia, bagian timur VOC memusatkan kedudukannya di Ambon. Pada 1605, VOC membantu Sultan Baabullah mengusir Portugis dari Maluku. Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku, VOC menerapkan beberapa kebijakan berikut. 1. Hongi Tokten, pelayaran Hongi, yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi para pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain, dan jika melanggar akan mendapat hukuman berat. 2. Ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. 3. Kontingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak hasil bumi. Berbagai keberhasilan yang diraih VOC menyebabkan Heren Zeventien, pengurus pusat VOC, kewalahan dalam mengurus keorganisasian VOC. Akhirnya, Heren Zeventien memutuskan membentuk kelembagaan baru yang bertugas mengurusi VOC. Pada 1610, Heren Zeventien menunjuk seorang gubernur jenderal yang memiliki tugas mengendalikan kekuasaan di wilayah kekuasaan VOC. Gubernur jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Kedudukan Peter Both sebagai gubernur jenderal pertama VOC tidak berlangsung lama. Pada 1614, kedudukan Peter Both digantikan oleh Gerard Reyns yang juga memerintah dalam waktu singkat. Selanjutnya, pada 1615, Gubernur Jenderal VOC dijabat oleh Lawrence Reael. Pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Lawrence Reael, VOC berhasil membangun gedung Mauritius di tepi sungai Ciliwung. Gubernur Jenderal Lawrence Reael memimpin VOC hingga 1619 dan digantikan oleh Jan Pieterszoon Cowen. Gubernur Jenderal P. Cowen memiliki tugas, yaitu merebut Jayakarta dari kekuasaan Banten. Untuk melaksanakan tugas ini, J.P. Cowen mengerahkan 18 kapal perang untuk menyerang Jayakarta. Pada 30 Mei 1619, pasukan ini berhasil menguasai Jayakarta dan membakar isi kota Jayakarta. Selanjutnya, J.P. Cowen membangun kota baru yang diberi nama Batavia di atas puing-puing kota Jayakarta. Sejak saat itu, Batavia menjadi pusat kekuasaan VOC. Untuk memperluas wilayah kekuasaannya, VOC dengan pandai memanfaatkan konflik-konflik pribumi. Dalam konflik-konflik tersebut, biasanya penguasa setempat akan meminta bantuan VOC. Setelah berhasil, VOC akan meminta imbalan kepada penguasa setempat berupa daerah kekuasaan. Daerah tersebut akan dijadikan pangkalan VOC dan tempat memasarkan barang dagangan. Sementara itu, untuk memperkuat kedudukannya, VOC mendirikan benteng pertahanan di setiap wilayah yang berhasil dikuasai
Benteng pertahanan yang berhasil dibangun antara lain Benteng Dürstede di Saparua, Benteng Nassau di Banda, Benteng Victoria di Ambon, Benteng Orange di Ternate, dan Benteng Rotterdam di Makassar. Sejak 1673, VOC terlilit banyak utang keuntungan yang diperoleh VOC mengalami penurunan drastis. Penurunan pendapatan VOC tersebut disebabkan oleh besarnya pengeluaran pemerintah Belanda untuk membiayai serangkaian perang. Anggaran makin membengkak karena pengurus VOC menerapkan feodalisme dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, para pegawai VOC memiliki kegemaran bergaya hidup mewah dan hanya memikirkan kepentingan pribadi. Akibatnya, beban utang VOC makin berat dan berujung pada kebangkrutan. VOC sering diartikan sebagai vergaan onder korupsi, yang berarti tenggelam karena korupsi. Berbagai kondisi buruk yang dialami VOC menyebabkan saham dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Tindakan pemerintah Belanda ini dilakukan untuk membubarkan VOC. Akhirnya, pada 31 Desember 1999, pemerintah Belanda resmi membubarkan VOC.